Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulis, NIM T 2019-1202. Di sini saya dari kelas A5, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq, Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan laporan yang sudah saya buat. Lebih tepatnya laporan penelitian tindakan kelas, yakni berjudul Upaya Meningkatkan Minat Belajar Siswa Kelas 12 Agama 3 melalui metode mind mapping pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso tahun pelajaran 2021-2022. Untuk halaman selanjutnya ada kata pengantar, abstrak. Ya, abstrak ini merupakan hampir mirip lah ya dengan kesimpulan. Oke. Kesimpulan dari isi dari laporan tersebut. Untuk selanjutnya ialah daftar isi. Nah, langsung saja menuju pada bab 1 pendahuluan. Yakni ada judul, latar belakang, permasalahan, identifikasi masalah, kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran SKI masih kurang. Siswa ketika diberikan pertanyaan memilih diam saja, dan lain-lain ya. Untuk rumusan masalah, yakni bagaimana upaya meningkatkan minat belajar siswa melalui metode mind mapping pada mata pelajaran SKI kelas 12 Agama 3 Man Bondowoso. Yang kedua, bagaimana pengaruh metode mind mapping mata pelajaran SKI kelas 12 Agama 3 Man Bondowoso. Yang ketiga, bagaimana hambatan yang dihadapi oleh siswa maupun guru dalam penerapan metode mind mapping pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 12 Agama 3 Man Bondowoso. Ya, cara pemecahan masalahnya, yakni guru harus menggunakan metode yang sangat tepat dalam melaksanakan pembelajaran, seperti metode mind mapping yang dapat mengasah kemampuan minat belajar siswa menjadi lebih baik. Kreativitas seorang guru di sini sangat diperlukan. Poin E yakni tujuan penelitian. Poin F, manfaat penelitian, yakni ada dua, dari segi teori dan segi praktik. Poin G yakni definisi istilah. Di sini mengambil dari variabel judul. Ada tiga, yaitu minat belajar, metode mind mapping, dan sejarah kebudayaan Islam. Baik, langsung saja menuju pada bab 2, kajian pustaka. Di sini poin A ada kajian terdahulu. Kajian terdahulu ini ialah penelitian dari orang-orang yang hampir mirip dengan judul penelitian si peneliti ini ya, hampir sama, bertujuan untuk menjadikan acuan ataupun gambaran bagi peneliti. Nah, menuju pada poin B yakni kajian teori. Di sini ada poin minat, ada metode mind mapping ya, dan sejarah kebudayaan Islam. Cukup terlihat di sini penjelasannya lebih panjang ya daripada definisi istilah. Ya, karena ini adalah kajian teori ya.
jelaskan lebih detail dan lebih kompleks. Oke. Dan yang terakhir dalam kajian pustaka adalah hipotesis tindakan. Hipotesis penelitian ini ialah jika pembelajaran menjaga keseimbangan serta melestarikan sumber daya alam menggunakan metode mapping, maka minat belajar siswa akan meningkat. Langsung saja menuju pada bab 3, metode penelitian. Poin A, pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan menurut kehadiran variabel, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif deskriptif. Oke. Poin B, lokasi, waktu, dan subjek penelitian. Untuk lokasi penelitian ini ada di Madrasah Aliyah Negeri Bondowoso dan dilakukan dalam 2 siklus, yaitu untuk siklus pertama dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai 3 Desember ini 2021. Dan untuk siklus 2 dilaksanakan pada tanggal 6 Desember sampai 10 Desember tahun 2021. Untuk subjek penelitiannya yaitu mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, bab peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Indonesia, dan penerapan metode mind mapping, dan para siswa kelas 12 Agama 3 Man Bondowoso dengan jumlah 22 siswa. Untuk poin C, yakni prosedur penelitian. Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus dan spiral. Penelitian akan dilaksanakan dalam 2 siklus, yang setiap siklusnya terdiri ada 4 tindakan. Desain PDK yang peneliti gunakan adalah desain model MIST dan MC Taggart. Ya. Untuk poin D, yakni pelaksanaan siklus penelitian. Siklus pertama ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Begitu juga siklus 2. Oke. Poin E, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Dan yang ketiga, dengan menggunakan tes formal. Tes formal ini dapat dikatakan sebagai indirect assessment, assessment yang bersifat tidak langsung. Poin F yakni instrumen penelitian. Poin G yakni teknik analisis data. Sana sudah ada rumusnya ya. Namun dalam ketuntasan belajar ada 2 kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Seorang siswa telah tuntas belajar bila telah mencapai skor 70% atau nilai 70, dan kelas disebut tuntas belajar bila di kelas tersebut terdapat 45% yang telah mencapai daya serap lebih dari atau sama dengan 65%. Untuk menghitung ketuntasan belajar digunakan rumus yang sudah tertera ya. Poin H yakni keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini yakni menggunakan triangulasi. Baik, menuju pada bab 4, hasil dan pembahasan. Poin A yakni hasil penelitian. Pada siklus pertama, perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran, LKS 1, soal tes formatif 1, dan media pembelajaran yang mendukung. Selain itu juga dipersiapkan lembar observasi pengolahan pembelajaran dengan metode mind mapping dan lembar observasi aktivitas guru dan siswa. Nah, untuk pelaksanaan tindakan siklus 1 yakni untuk siklus 1 dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai 03 Desember 2021 di kelas 12 Agama 3 dengan jumlah siswa 22 anak.
Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru, sedangkan yang bertindak sebagai pengamat adalah rekan sejawat. Ya. Ini ada tabel kalkulasi nilai siswa siklus pertama dan hasil belajar siklus pertama. Dari tabel dan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa dengan menerapkan pembelajaran dengan metode mind mapping diperoleh nilai rata-rata hasil belajar siswa adalah 61,27 dan ketuntasan belajar mencapai 54% atau ada 12 siswa dari 22 anak sudah tuntas belajar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada siklus pertama secara klasikal siswa belum tuntas belajar karena siswa yang memperoleh nilai lebih dari 65% hanya sebesar 54%, lebih kecil dari persentase ketuntasan yakni dikehendaki yaitu sebesar 85%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan kurang memahami yang diterapkan guru dengan menerapkan metode mind mapping. Di sini ada refleksi. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar diperoleh informasi dari hasil pengamatan sebagai berikut. Yakni kelebihannya, metode mind mapping sudah dapat diterapkan dan dapat mengurangi metode ceramah yang sering digunakan selama ini. Ketuntasan hasil belajar mengalami peningkatan dari 37,5% sebelum siklus menjadi 54% setelah siklus pertama. Untuk kelemahan, pada siklus pertama masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan bahwa kemampuan siswa dalam memahami materi dengan metode mind mapping. Dan sekalipun ketuntasan hasil belajar siswa mengalami peningkatan dari sebelum siklus dengan setelah siklus pertama, namun belum mencapai ketuntasan yaitu 85%. Faktor yang menyebabkan yakni guru kurang baik dalam memotivasi siswa dan dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru kurang baik dalam pengolahan waktu. Siswa kurang begitu antusias selama pembelajaran berlangsung. Yang keempat, alasan tindakan perbaikan. Karena ketuntasan hasil belajar siswa secara klasikal belum mencapai ketuntasan yaitu 85%. Dan karena penerapan metode mind mapping pada siklus kurang maksimal dan memotivasi antusias siswa. Nah, untuk siklus kedua, di sini pelaksanaan kegiatan pembelajaran mengajar pada siklus pertama masih terdapat kekurangan, sehingga perlu adanya revisi untuk dilakukan pada siklus berikutnya. Revisi tersebut antara lain, pertama, guru perlu lebih terampil dalam memotivasi siswa dan lebih jelas dalam menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru perlu mendistribusikan waktu secara baik dengan menambahkan informasi yang dirasa perlu dan memberi catatan. Guru harus lebih terampil dan bersemangat dalam memotivasi siswa sehingga siswa bisa lebih antusias. Dilaksanakan pada tanggal 6 Desember sampai 10 Desember 2021. Dari tabel tersebut diperoleh nilai rata-rata formal sebesar 76,45 dan dari 22 anak yang telah tuntas sebanyak 12 siswa dan 3 siswa belum mencapai ketuntasan belajar. Maka secara klasikal ketuntasan belajar yang telah tercapai sebesar 86,36%, termasuk kepada kategori tuntas. Hasil pada siklus 2 ini mengalami peningkatan lebih baik dari siklus pertama. Adanya peningkatan hasil belajar pada siklus kedua ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran dengan metode mind mapping, membuat siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini sehingga siswa lebih mudah dalam memahami materi. Refleksi.
Poin D, refleksi. Pada siklus kedua, guru telah menerapkan pembelajaran dengan metode mind mapping dengan baik, dan dilihat dari hasil belajar siswa, pelaksanaan proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Maka tidak diperlukan revisi terlalu banyak, tetapi yang perlu diperhatikan untuk tindakan selanjutnya adalah memaksimalkan dan mempertahankan apa yang telah ada dengan tujuan agar pada pelaksanaan proses pembelajaran selanjutnya penerapan pembelajaran dengan metode mind mapping dapat meningkatkan proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, di sini adapun perbandingan antara kedua siklus di atas ialah sebagai berikut. Ya. Oke. Ini ada tuh yang terakhir ya dari hasil penelitian, yakni ada pembahasan hasil penelitian dari siklus pertama dan siklus kedua. Terus selanjutnya ada daftar pustaka, lampiran-lampiran. Lampiran 1 yakni RPP siklus pertama. Lampiran 2 RPP siklus kedua. Lampiran ketiga ada hasil wawancara. Lampiran keempat ada nilai hasil belajar siklus pertama. Lampiran kelima ada nilai hasil belajar siklus kedua. Lampiran 6 ada dokumentasi sekolah dan saat pembelajaran berlangsung. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.